Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina utai wong akeh Yahudi Nasara atainahum kang wis maringi sapa ingsun Allah ing alladzina maring alkitab ing kitab-kitab Taurat. Yaslunahu iku yaslunahu kang padha maca sapa alladzina ing kitab anggone maca haqqa tilawatihi kelawan sak bener-benere macane kitab. Ulaika uta mengkono-mengkono alladzina iku yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bi kelawan kitab. Waman lan sing sapane wong yakfur kang kufur sapa man bi kelawan kitab fa ulaika mangkau te mengkono-mengkono man hum ya ulaika ikul khosiruna wong kang padha rugi kabeh, tuna kabeh. Keterangan ayat 121 dengan tema seruan Allah kepada Bani Israel yang benar-benar beriman, dengan subtema yaitu di antara ahli kitab yang membaca kitab yang diturunkan Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian mengikuti dan mengamalkan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Mereka tidak mengubah, tidak menambah, tidak mengurangi, atau tidak menakwilkan menurut kehendaknya. Mereka itulah orang-orang yang bersih hatinya. Mereka pasti beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita juga gitu. Amin, amin. Ayat 121. Di antara ahli kitab ada orang Yahudi yang mengikuti kitab Taurat. Juga ada orang Nasrani yang mengikuti kitab Injil. Mereka itu loh benar-benar membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, ya orang Yahudi, orang Nasrani, dengan bacaan yang benar. Tidak diikuti oleh keinginan dan hawa nafsu yang macam-macam. Tulus ikhlas. Nah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan memahaminya sepenuh hati. Ini juga memberi pelajaran pada kita orang muslimin. Jadi kepada Al-Quran juga dibaca dengan sebenar-benarnya dan memahaminya sepenuh hati. Jadi tidak mentakwilkan, tidak menafsirkan menurut keinginannya sendiri, tidak. Mereka tidak menambah atau mengurangi atau mengubahnya, ya tidak. Kita juga orang Islam juga gitu pada Al-Quran. Yo nggak usah menambah, nggak usah mengurangi, nggak usah ngubah, nggak usah. Pokoknya manut beres, selamat, bahkan mendapat pahala dari Allah.
Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, membaca dengan bacaan yang sebenarnya ialah maksudnya yang benarnya loh ini. Orang itu adalah menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya. Membaca seperti yang diturunkan Allah, tidak usah diubah, tidak mengubah-ubah, atau tidak memalingkan perkataan dari tempat yang semestinya dan tidak menakwilkan sesuatu dari kitab itu dengan takwil yang bukan semestinya. Harus pas, tepat sasaran, kalimatnya harus tepat. Itu orang-orang yang beriman itu. Kita sebagai orang Islam juga gitu. Dalam firman Allah dijelaskan, bacaan yang dimaksud ialah, yaitu surah Al-Isra ayat 107 ya. Bacaan yang dimaksud yaitu sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud, langsung tunduk. Jadi yakin percaya pada Al-Quran. Surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Nah, memang kisah surat Yusuf, surat di situ pelaku-pelakunya ada yang kurang baik tapi bertobat sampai mendapat derajat Nabi. Jadi pelakunya di surat Yusuf baik semua, soleh semua, soleh semuanya. Zulekha soleha, saudara Nabi Yusuf juga soleh, mendapat derajat Nabi. Yaitu salah satu surat di Al-Quran pelakunya di akhirnya hidupnya itu derajat Nabi. Surat Yusuf itu. Dari ayat-ayat di atas bisa dipahami bahwa semua kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya, para nabi, para rasul, merupakan pengajaran, pendidikan, bimbingan bagi mereka yang tujuannya untuk mengarahkan dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada hamba-hamba Allah. Nah, karena itulah para hamba Allah wajib membaca dengan sebenar-benarnya, berulang-ulang, dan berusaha memahami petunjuk Allah yang terdapat di dalamnya. Kalau kita Al-Quran harus gitu. Jadi kita juga bersyukur oleh Allah ditakdirkan ngaji bersama lewat channel YouTube kan. Walaupun 10 menit dibacakan ayatnya, diartikan setiap kosakata, diterangkan asbab nusul, bahkan dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, di samping ditambah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk penguat penjelasan yang lebih lengkap. Bersyukurlah pada Allah ditakdirkan seperti itu, mudah-mudahan mendapat ridha Allah, amin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Jelas, karena Al-Quran yang menciptakan Allah, dari Allah, itu gaya bahasanya sudah pada tepat sasaran, kenyataan. Jadi tidak mungkin makhluknya Allah manusia kok buat satu ayat di Al-Quran, tidak bisa. Maka ayat-ayat Al-Quran itu selalu berkesinambungan, sangat erat. Harus yakin itu. Dari ayat-ayat di atas dipahami bahwa membaca Al-Quran dengan tidak memperhatikan maksud dan maknanya, artinya tidak tahu, menafsirkannya dengan sekehendak hatinya, itu adalah sama dengan membaca kitab oleh orang Yahudi maupun Nasrani. Podai, tidak dipahami. Ya, karena apa? Gara-gara
di dalam surat Muhammad ayat 24, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau ke hati mereka sudah terkunci. Ini jangan sampai terjadi ini. Kita berdoa ikuti terus. Ada yang audio, ada yang YouTube. Ya, mudah-mudahan tambah manfaat dan barokah. Dari ayat di atas dipahami bahwa membaca kitab-kitab Allah dengan bacaan sebenarnya wajib dilakukan oleh kita, oleh manusia. Jadi membaca kitab kok tidak dengan bacaan sebenarnya dan tidak diamalkan apa yang dibaca, itu berarti kan memperolok-olokkan kitab-kitab Allah, bahkan menantang Allah hanya untuk permainan. Kita tidak kok, kita ini berusaha ngaji bersama lewat YouTube berapa puluh tahun khatamnya tak tahu. Pokoknya penting ngaji. Ya kan ada apa itu aplikasinya, milih grup Alibris itu kan banyak, akhirnya dipelajari semua, tambah pengalaman, tambah barokah. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi cinta, rasa cinta pada Al-Quran sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.